Bahwa sesungguhnya bukan diri sendiri yang membuat kita sukses, tapi kita karena dukungan orang lain. Kalau kita memahami ini, apa tuh gunanya kesombongan yang justru menghancurkan diri kita sendiri? Apalagi kalau sudah mengerti tentang jenazah, Anda lalu membaca Wijaya Sutta, lalu Anda akan memahami orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang pandai, orang yang berpangkat, orang yang apa, akhirnya semua itu hanya jadi jenazah. Kalau sudah akhirnya jadi jenazah, yang busuk, yang dimakan ulat, dimakan cacing, yang akhirnya juga hanya menjadi tengkorak, yang akhirnya juga lapuk, dan akhirnya menjadi serbuk. Apa yang mau disombongkan? Prestasi apa yang akan disombongkan? Karena semua itu hanya proses. Kita sesungguhnya hanya pelaksana di dalam satu masa saja. Apa yang kita lakukan yang terbaik ini hanya mudah-mudahan bisa dikenang, tapi bukan untuk menambah kesombongan, hanya untuk memberi makna di dalam hidup. Sudahkah saya dilahirkan oleh orang tua saya itu bermanfaat? Apakah saya ini justru memalukan orang tua saya? Orang sudah berbuat baik, kok akunya besar ya, keakuannya. Itu sebetulnya wajar juga, itu manusiawi banget. Kenapa? Karena belum mencapai kesucian. Tetapi ingat saudara, walaupun itu wajar, walaupun itu kita bisa punya alasan belum mencapai kesucian, tapi ingat, kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita berarti belum menjadi lebih baik. Kita berarti belum memahami makna dharma, bahwa dharma itu sebetulnya untuk mengurangi keakuan. Kita ketika berbuat baik, itu sebetulnya adalah kita bukan berbuat baik kepada dia, tetapi kita membangun karma baik untuk diri kita sendiri. Jadi sebetulnya bukan dia yang harus terima kasih sama kita, tapi kita yang harus terima kasih sama dia. Hal ini dilakukan oleh para biku, ketika para biku itu menerima pindapata, maka para bikulah yang mengucapkan terima kasih. Yang mengucapkan terima kasih adalah donaturnya. Jadi ketika dia memasukkan dana makan ke mangkok para bikunya diem. Tetapi donaturnya yang memberikan dana makan itulah yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena adanya para biku itulah dia menjadi berbuat baik. Sehingga dia kalau sudah seperti itu, dia tidak akan bisa sombong kepada para biku. Dia mengatakan, para biku, kamu kalau nggak ada aku nggak makan loh kamu. Oh, kita bisa menjawab, kita nggak makan itu biasa. Jadi artinya kita tanpa kamu nggak makan, nggak ngapa-ngapa. Oh, minum sampai kenyang bisa kok kita. Nah, saudara-saudara, justru ketika umat bisa berdana kepada para biku, justru dia berterima kasih karena inilah kesempatan saya berbuat baik. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Bante Tejapunyo tadi adalah orang-orang yang tidak memahami bahwa sesungguhnya kebajikan itu bukan hanya untuk dia. Ini yang tadi bentuknya kebahagiaan dan kesenangan itu. Bahwa kebajikan yang kita lakukan kepada dia, itu sesungguhnya adalah untuk membangun jalan hidup kita yang sendiri. Ya, karena itu tadi saya sampaikan kebahagiaan itu gimana? Ketika kita mengembangkan kerelaan, kemoralan dan konsentrasi itu untuk kebahagiaan dia, tapi juga untuk kebahagiaan kita sendiri. Sehingga ketika kita meninggal dunia itu, kata-katanya di dalam sambutan terakhirnya adalah semoga dengan kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya, mendiang akan berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Jadi bukan mengatakan semoga dengan banyak yang ditolong di luaran itu sampai dibelikan peti mati ada 7 dan lain sebagainya, semoga mendiang berbahagia. Tidak pernah ada kata-kata itu. Artinya apa? Manusia secara sadar, di bawah sadarnya dia sebetulnya memahami bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pihak lain untuk mengembangkan kebajikan. Jadi ketika saya duduk di sini, sesungguhnya saya berterima kasih kepada Anda.
yang Anda hadir di sini. Karena ketika Anda hadir di sini, saya bisa duduk di sini dan ngomong seperti ini. Coba kalau Anda tidak hadir di sini, di ruangan ini kosong, terus saya duduk di sini ngomong, kira-kira saya bisa dipegang sini, mungkin anget atau apa nanti. Karena itu saudara-saudara, saya yang harus berterima kasih kepada Anda. Kalau saya yang berterima kasih kepada Anda, lalu untuk apa saya sombong? Saudara-saudara, saya pernah satu ketika membawa seorang yang, kalau tadi Romo Suryo sudah pernah tahu ke Bodigiri belum? Terakhir kapan? Tahun lalu ya. Nah, tahun lalu saya mengajak orang yang badannya besar sekali. Wah, itu badannya besar betul. Kemudian saya ajak sampai ke Damasala atas. Kemudian saya suruh lihat ke bawah, ke candi dan sebagainya. Saya ngomong sama beliau, Pak, lihat di bawah itu, truk cuman kelihatan kecil. Itu batu satu truk, di situ cuman sejimpit saja. Lihat itu Pak, lihat. Lihat orang-orang itu kecil-kecil semua, lihat. Sekarang Bapak mau sombong? Bisa. Sekarang Bapak mau sombong. Nih, aku yang paling besar. Karena memang badannya gendut sekali. Nih, aku yang paling gede. Kamu semua kecil semua. Bapak boleh sombong. Tapi ingat Pak, yang di bawah itu enggak lihat Bapak. Bapak sendiri dari bawah itu enggak kelihatan. Karena kita bedanya bawah, lantai bawah yang paling bawah, Bodigiri paling bawah dengan kita di Damasala atas, bedanya 60 meter. Jadi kalau satu bangunan itu biasanya 3 meter, itu kira-kira 20 lantai. Jadi orang bawah itu juga enggak lihat kita. Artinya apa? Kesombongan itu hanya untuk kamu saja. Orang lain enggak tertarik dengan kesombongan Anda. Kesombongan itu hanya merusak dirimu, tapi enggak bermanfaat untuk orang lain. Karena itu saudara-saudara, kalau kita memahami hal ini, dan ini terjadi pada siapapun juga, Anda mau pengusaha besar, kalau pengusaha besar nggak punya pegawai apa, Anda juga bisa kerja jadi pengusaha. Ketika Anda jualan, Anda tokonya rame, kalau enggak ada orang beli apa, Anda bisa jadi orang kaya. Ada satu pengusaha yang luar biasa sekali yang saya pernah kenal, yaitu pengusaha roti. Saya kenal dan dia membuat kamarnya para karyawan dan karyawatinya itu sama seperti kamarnya yang punya. Sama bagusnya, sama mewahnya. Cuman bedanya kalau yang punya itu satu kamar cuman suami istri, kalau itu satu hall isinya beberapa pegawai dengan keranjang susun. Tapi ada TV parabola, ada internet dan ada segalanya. Kemudian kalau kebetulan ada salah satu pegawai yang menikah, semua ini naik bis yang sama dengan bosnya untuk pergi ke pernikahan di desa. Saudara-saudara, saya tanya kepada bos itu, kenapa kamu menyediakan fasilitas seperti itu dan kenapa kamu kok sampai nganter para karyawan itu ke desa dengan naik bis yang sama, padahal kamu mobilnya mewah sekali. Dia mengatakan, saya ini pengusaha roti. Jam 3 pagi adonan pertama sudah mulai dikerjakan. Saya masih tidur, mereka yang kerja. Mereka itulah yang membuat saya kaya seperti hari ini. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Karena itu saya tidak punya hak untuk menindas mereka. Mereka adalah mitra kerja saya. Karena itu ketika mereka ada yang menikah, saya akan datang ke tempat mereka dengan naik bis yang sama karena mereka adalah mitra saya. Coba saudara, orang ini memahami dengan baik bahwa sesungguhnya bukan diri sendiri yang membuat kita sukses, tapi kita karena dukungan orang lain. Kalau kita memahami ini, apa tuh gunanya kesombongan yang justru menghancurkan diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah mengerti tentang jenazah, Anda lalu membaca Wijaya Sutta, lalu Anda akan memahami orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang pandai, orang yang berpangkat, orang yang apa, akhirnya semua itu hanya jadi jenazah.
Kalau sudah akhirnya jadi jenazah yang busuk, yang dimakan ulat, dimakan cacing, yang akhirnya juga hanya menjadi tengkorak, yang akhirnya juga lapuk, dan akhirnya menjadi serbuk. Apa yang mau disombongkan? Prestasi apa yang akan disombongkan? Karena semua itu hanya proses. Kita sesungguhnya hanya pelaksana di dalam satu masa saja. Apa yang kita lakukan yang terbaik ini hanya mudah-mudahan bisa dikenang, tapi bukan untuk menambah kesombongan, hanya untuk memberi makna di dalam hidup. Sudahkah saya dilahirkan oleh orang tua saya itu bermanfaat? Apakah saya ini justru memalukan orang tua saya? Ketika saya menjadi biku, saya meminta izin kepada orang tua, dan orang tua saya tidak sulit untuk melepas, saya hanya ngomong, orang menjadi biku kan menjadi orang baik. Menjadi orang baik, kok ditangisi? Kalau saya menjadi penjahat, apa kamu lebih senang? Ya sudah, kamu jadi biku. Kata-kata itu yang merupakan janji bagi saya, bahwa saya menjadi biku, saya harus menjadi baik. Kemudian saya menerima dana makan dari orang, berarti saya juga harus baik sama orang. Karena kalau saya bisa jalani dengan baik menjadi biku, maka orang yang berdana kepada saya akan merasakan manfaatnya. Kalau sudah demikian ini, kita lalu menyadari hidup kita sangat tergantung orang lain. Contoh saya adalah sebagai biku, tapi siapapun di antara Anda, tadi juga Bante Teja sudah sampaikan, kita semua tergantung sama orang lain. Anda lahir kalau enggak tergantung ibu Anda, siapa yang melahirkan Anda? Puser Anda itu adalah tanda bahwa ibu Anda mengandung. Apakah Anda kenal dengan ibu Anda atau tidak, itu enggak urusan. Tapi puser Anda, itu adalah hubungan Anda dengan ibu Anda. Siapa di sini yang enggak punya wudel? Iya toh? Semua punya pusar, berarti semua punya ibu. Apakah Anda kenal ibu atau tidak, itu enggak pusing. Tetapi itu jasanya ibu yang sudah membuat Anda terlahir sebagai manusia. Jasanya ibu dan bapak yang membuat Anda terlahir sebagai manusia dan mengenal dharma. Kalau sudah demikian, itu mereka yang berjasa. Anda sekolah, ada gurunya. Anda menjadi biku, Anda menjadi pengusaha, Anda menjadi apa. Semua itu ada orang lain yang mendorong Anda untuk maju. Karena itu kesombongan hanya menghancurkan diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang lain. Berjuanglah terus, jadilah pelaku sejarah, tapi jangan pernah sombong, karena tidak ada manfaatnya dan itu tidak dibawa ke alam yang selanjutnya. Terima kasih.